Banyak teman-teman pembelajar hipnotis bertanya pada saya, "Bang, saya sudah belajar tekniknya. Kenapa saya masih juga gagal di dalam menghipnotis?" Anda pengen belajar menghipnotis seperti yang ada di TV-TV itu? Kalau ini orang, bayangin ini kamu. Tapi masih juga gagal. Ini adalah penjelasannya. Halo, ketemu lagi dengan saya Wisnu Sulaiman. Salam Digdaya. Mohon maaf saya lama tidak mengupload video di channel YouTube ini. Ya, karena kesibukan lah tentu saja. Emang gue pikirin. Oke, nggak masalah. Jadi gini, banyak teman-teman pembelajar hipnotis yang bertanya kepada saya, "Bang, saya sudah belajar menghipnotis, tapi saya masih gagal di dalam menghipnotis." "Bang, kenapa saya masih gagal menghipnotis?" Drama banget ya. Oke, berikut ini adalah penjelasannya. Oke, sebenarnya ada banyak faktor yang mempengaruhi seseorang itu gagal di dalam menghipnotis. Jika diklasifikasikan, ada 3 faktor yang mempengaruhi seseorang itu gagal di dalam menghipnotis. Yang pertama adalah faktor internal, faktor eksternal, dan juga teknik. Yang pertama, faktor internal. Kenapa A bisa menguasai hipnotis dengan cepat, sementara B sudah lama masih juga belum bisa menguasai hipnotis? Kanan kayak gini, tidur. Oke, berkaitan dengan A dan B tadi, jika dikaitkan dengan faktor internal, yang pertama adalah bisa jadi tentang intelektualitasnya. Kita berikan materi yang sama. Misalnya Anda beli paket belajar di Jagoan Hipnotis. Kita berikan paket yang sama. Tetapi A lebih cepat memahami materi yang saya berikan. Sementara B masih belum bisa memahami apa yang ada di materi tersebut. Oke, itu adalah masalah intelektualitasnya. Materi yang sama kita berikan, A lebih mudah memahami, B tidak. Selanjutnya berkait dengan faktor internal, bisa jadi A di posisi orang yang jago di dalam ngomong, berkomunikasi. Sementara B masih terbata-bata kalau ngomong. Jadi dalam hal ini, lancar di dalam berkomunikasi itu penting. A lebih cepat karena dia jago di dalam berkomunikasi atau berbicara. Sementara B masih terbata-bata, dia susah berkomunikasi. Kemudian yang ketiga dari faktor internal adalah percaya diri. Bisa jadi A sangat percaya diri di dalam membawakan hipnotis. Sementara B masih malu-malu di dalam membacakan atau akan membawakan hipnotis. Oke, itu adalah 3 hal yang sering terjadi untuk faktor internal, yaitu intelektualitas, kemampuan berbicara atau berkomunikasi, dan percaya diri. Oke, tenang, untuk 3 hal yang di dalam faktor internal tadi, di dalam paket belajar Jagoan Hipnotis, kita berikan cara mengatasi hal tersebut. Selanjutnya, yang kedua, faktor eksternal. Bisa jadi A dan B memiliki kemampuan intelektualitas yang sama, memiliki teknik komunikasi atau berbicara yang sama juga, kemudian punya rasa percaya diri yang juga sama, tetapi A menemukan seseorang yang dalam kategori mudah dihipnotis. Sementara B bertemu dengan orang yang dalam kategori susah dihipnotis. Maka A dan B hasilnya berbeda. Jadi itu yang membedakan A dan B karena faktor eksternal. Apa saja yang mempengaruhi di dalam faktor eksternal? Oke, di dalam faktor eksternal ini sebenarnya jika secara umum subjek ini tidak menolak secara sadar, menolak secara sadar, saya nggak mau dihipnotis. Berarti itu menolak secara sadar. Jika subjek tidak menolak secara sadar, maka sebenarnya semua orang bisa dihipnotis. Kecuali jika dia tidak mempunyai kemampuan untuk berkonsentrasi atau fokus. Dalam hal ini bisa jadi subjek dalam kondisi yang stres berat. Saya stres. Nah, seperti ini jangan dihipnotis ya, pasti gagal. Kemudian, seseorang yang kemampuan konsentrasinya menurun. Misalnya adalah seseorang yang dalam pengaruh drugs atau pengaruh alkohol, biasanya daya konsentrasinya turun.
sebaiknya dihindari untuk dihipnotis. Dan ini juga penting buat subjek yang lagi paranoid, ini jangan dihipnotis, biasanya gagal. Tapi tenang, ada cara mengakalinya. Ketika dia paranoid dengan hipnotis, wah nanti saya dihipnotis akan terbongkar rahasia saya, akan ini, itu, dan sebagainya. Oke, tenang dulu. Saya akan menghipnotis Anda, tujuannya untuk ini. Kita akan buat Anda relaksasi, tujuannya untuk ini. Jadi kita tenangkan dulu supaya dia tidak dalam kondisi yang ketakutan. Kita jelaskan pelan-pelan. Oke. Kemudian hal yang juga mempengaruhi adalah subjek tidak memahami komunikasi. Bisa jadi subjek ini memiliki gangguan panca indera. Termasuk gangguan panca indera teman-teman yang tunarungu. Oke. Dengarkan sugesti saya, otomatis dia tidak mendengarkan. Oke, karena dia ada gangguan panca indera. Hal yang berkait dengan tidak memahami komunikasi ini mungkin intelektualnya rendah. Nah ini teman-teman kadang ada yang bertanya, Bang, anak SD bisa nggak saya hipnotis? Bisa saja. Oke, bisa saja. Tapi Anda harus tahu kalimatnya Anda gunakan bahasa anak-anak SD. Anda harus memahami gaya bicara mereka supaya nyambung dengan kita. Kita ngomong terlalu tinggi, anaknya tidak memahami. Oke, jadi saya sarankan untuk bermain hipnotis, khususnya hipnotis panggung, Anda bermainlah dengan anak-anak yang usia SMP. Jadi kalau intelektualnya rendah, kita harus menggunakan bahasa mereka yang divan. Seperti relaksasi misalnya. Ada loh yang tidak tahu apa itu relaksasi. Apa itu relaksasi, Bang? Ini akan mempengaruhi. Oke, kita bisa ganti dengan santai atau dengan relax atau dengan tenang. Oke. Anda harus menggunakan bahasa-bahasa yang dipahami subjek. Kemudian bahasanya tidak dimengerti. Nah, ini kebanyakan teman-teman juga tanya, "Bang, saya kurang bisa berbahasa Indonesia. Kalau saya menghipnotis dengan bahasa Jawa bisa. Saya dengan bahasa Sunda bisa." Nggak masalah. Yang penting adalah subjek paham tentang bahasa itu. Kebetulan yang hipnotis adalah orang Jawa. Yang menghipnotis orang Sunda pakai bahasa Sunda. Dia nggak ngerti. Ini berpotensi gagal. Oke, itu adalah bagian-bagian dari faktor eksternal. Kemudian yang terakhir adalah teknik. Teknik di dalam hal ini tentu saja adalah teknik hipnotis. Nah, di teknik ini yang akan saya jelaskan adalah teknik pre-induction. Jadi sebelum kita membuat seseorang itu tidur, itu disebut dengan induction, maka itu harus ada pre-induction atau pra-induksi. Oke, seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya, bahwa pre-induction ini penting di dalam tahapan menghipnotis. Jika pre-induction-nya kurang tepat, maka di belakangnya akan ambiar. Dimana di dalam pra-induksi atau pre-induction ini yang Anda harus lakukan adalah rapport building. Bagaimana membangun kedekatan dengan subjek. Ada banyak sekali teknik yang bisa digunakan di dalam membangun kedekatan kita dengan subjek sebelum kita induksi. Teknik yang paling umum yang diajarkan di kelas-kelas hipnotis adalah teknik yes-set dan juga teknik matching and mirroring. Next, insya Allah kita akan jelaskan dua teknik rapport building ini, yes-set dan juga matching and mirroring. Sementara di paket belajar jagoan hipnotis ada teknik khusus yang kita berikan yang tujuannya adalah untuk rapport building. Dengan teknik ini bisa langsung membuat subjek trust atau percaya dengan kita. Trust atau kepercayaan dari subjek kepada kita ini sangat penting sekali karena kita nanti akan minta subjek melakukan hal-hal yang tentu sesuai dengan keinginan kita. Dan yang unik dari teknik ini adalah juga membangun excited. Jadi bukan hanya trust, tapi langsung excited dengan kita. Jadi buat teman-teman yang pengen belajar serius tentang hipnotis, silakan Anda bergabung di Jagoan Hipnotis. Jika teman-teman pengen belajar gratis, tidak masalah, Anda bisa subscribe channel ini untuk dapatkan informasi atau teknik-teknik pembelajaran lainnya yang bisa teman-teman pelajari terkait dengan pembelajaran hipnotis. Demikian untuk video kali ini, semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Saya Wisnu Sulaiman, salam dikdaya. Video ini dipersembahkan oleh kelasdikdaya.com, media belajar online untuk hipnotis,
hipnoterapi, quantum mesmerism, dan juga NLP.